melimpah. Puji Dia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Dia besar, Dia agung, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Kasih-Nya melimpah. Puji Dia, kasih-Nya melimpah. Puji Dia. Amin. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Benar Bapa di surga, Engkau Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Kasih-Mu melimpah ya Tuhan dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih atas panggilan Tuhan yang terus mencerahkan pikiran kami, kehidupan kami seluruhnya ya Bapa. Dan pagi hari ini kami bersyukur menyambut kembali firman-Mu. Hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Mic-nya Pak Charles. Ya, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau serahkan firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi selamat pagi. Juga saudara kami yang selalu tekun dan setia mengikuti dari live streaming dari Manado. Saudara kami Ripo, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita membuka bagian ya dari Roma pasal 11 ya, firman Tuhan yang sangat luar biasa kaya memberkati kita ya, membukakan banyak hal kepada kita semua orang-orang kudusnya Tuhan saat ini, rahasia-rahasia firman Tuhan yang terus membukakan pikiran kita untuk melihat betapa luar biasa Tuhan punya cara di dalam memelihara kehidupan dari orang-orang yang setia kepadanya. Amin, puji Tuhan. Saya akan membacakan kembali dari Roma pasal 11. Saya baca ya dari ayat 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya, ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal, yang tetap setia ya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih terus membayangkan ya bagaimana kehidupan daripada umat Tuhan, bangsa pilihannya yang begitu
kita lihat sangat disayangkan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi mereka sia-siakan dan mereka sangat rugi besar, ya. Mereka sangat rugi besar dan mereka akan bertanggung jawab dengan sikap mereka yang tidak menghargai kebaikan Tuhan kepada mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya memberikan judul dari bacaan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi, ya, pemaparan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan selalu punya cara. Ya, Tuhan selalu punya cara yang terbaik untuk memelihara kehidupan daripada hamba-hambanya yang setia kepadanya. Ya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Elia adalah nabi Israel, pembawa kabar baik kepada umat Tuhan, bangsa pilihannya. Namun Elia ini, Bapak Ibu Saudara, ya, selalu terancam, ya, nyawanya oleh saudara-saudaranya sendiri. Bukan oleh orang lain, tapi oleh saudara-saudaranya sendiri. Dan ini sesuatu yang sangat ironis. Seharusnya saudara-saudara kita harus mendukung pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Tapi untuk Elia, ya, sebagai hamba Tuhan, kita lihat tidak demikian, ya, pengalamannya, saudara-saudara. Kita lihat dulu, ya. Mari kita lihat lebih detail sedikit di 1 Raja-Raja pasal 19, ya. 1 Raja-Raja pasal 19. Disinilah Elia berkeluh kesah kepada Tuhan, ya, dan dia mengadukan, ya, saudara-saudaranya kepada Tuhan, ya, bukan kepada dukun, bukan kepada manusia, dan bukan kepada penguasa, tetapi Elia mengeluhkan masalah dari saudaranya hanya kepada Tuhan saja. Ya, kita lihat di 1 Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja 19, kitab Perjanjian Lama. Dari ayatnya yang ke-9, ya, judul perikopnya di situ apa? Disebutkan Allah menyatakan diri, ya, kepada Elia tentunya di Gunung Horeb. Ya, kita mulai dari ayat 9. Di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua, ya, dan bermalam di situ. Ya, bersembunyi dia tentunya, ya. Dia bersembunyi, ya, Elia. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 10, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Luar biasa, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi sampai Elia itu, ya, dia bersembunyi dari kejaran daripada saudara-saudaranya sendiri yang ingin mencabut nyawanya. Padahal dia adalah pembawa kabar baik, dia adalah hamba Tuhan yang menyayangi, yang mengasihi umatnya, ya. Tapi memang hati daripada orang-orang Israel ini selalu jahat, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah hal yang sangat memprihatinkan, ya. Harusnya kalau sudah menjadi umat Tuhan, ya, sudah menjadi orang-orang yang sudah diberikan, ya, kasih sayang dari Tuhan, harusnya mereka menyambut dan menghargai
kebenaran firman Tuhan. Tapi tidak demikian pada zaman Elia, ya. Jadi Elia mengatakan bahwa orang-orang Israel telah meninggalkan perjanjian Tuhan dan juga meruntuhkan tempat-tempat penyembahan, tempat ibadah mereka, ya. Dan bahkan mereka tidak segan-segan dan tidak ada takutnya untuk membunuh para nabi dengan pedang mereka, ya. Mereka tidak menghargai nyawa daripada pembawa berita kabar baik dari Tuhan untuk mereka. Dan di sini Elia merasa bahwa dia hanya sendiri sajalah tinggal, dan dia katakan, ya, orang-orang Israel itu pun dengan segala keinginan jahat hati mereka ingin juga membunuh Elia, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat ada hal yang sangat luar biasa dari Elia sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Dan walaupun dia hanya sendiri, minoritas, ya, dan dia tidak tergoda untuk jatuh, ya, Bapak Ibu Saudara. Di saat dimana sekeliling kita memilih untuk menjadi orang yang jahat, ya, kita harus tetap berdiri untuk memilih, ya, hidup di dalam ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, itu orang yang bijaksana, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, dan kita lihat Elia di sini selalu menjaga dirinya tetap setia kepada Tuhan walaupun dalam keadaan di mana dia terancam, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, dia selalu mengadukan keluh kesahnya, menyampaikannya hanya kepada Tuhan saja, karena dia sudah sadar betul, ya, dan dia benar-benar mengerti bahwa di saat masa kritis sekalipun, pada saat-saat dalam keadaan berbahaya pun dalam kehidupan ini, ya, kita harus memilih untuk menyerahkan diri kita kepada perlindungan Tuhan saja. Amin. Itulah hamba Tuhan, itulah seorang yang pelayan Tuhan yang hatinya memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, ya, untuk tetap setia kepada Tuhan sebagai tempat sandaran daripada hidupnya di dalam segala sesuatu apapun yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di saat dimana Elia kita lihat mengadukan, ya, mengeluhkan, ya, keadaan yang mengancam bahkan jiwanya sendiri, ya, dari saudara-saudaranya yang terdekat, dari orang-orang Israel, ya. Lalu apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu punya cara, ya, untuk memelihara hamba-hambanya, ya, untuk memelihara janjinya, firman-Nya, walaupun hanya sisa saja, sedikit saja yang tetap setia kepada Tuhan. Tapi kita lihat Tuhan selalu mempunyai cara yang terbaik, melebihi daripada, ya, ekspektasi, melebihi daripada kemampuan menjangkau dari pikiran manusia. Di balik pikiran manusia, Tuhan masih jauh lebih lagi mempunyai hikmat atau bijaksana, ya, untuk tetap memelihara hamba-hambanya yang setia melayaninya. Kita lihat di ayatnya yang ke-11, ya, masih 1 Raja-Raja pasal 19 ini. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan, ya. Jadi Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Tuhan memberikan solusi. Tuhan tidak tinggal diam, ya. Ayat 15 kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Ayat 15 dikatakan, firman Tuhan kepadanya, kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola
harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi tetap Tuhan ya mempunyai cara dan selalu ada orang yang tersisa yang setia untuk menjalankan kehendaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya kita saat ini pun harus belajar dari kenyataan perjalanan kehidupan bangsa Israel, di mana kegagalan mereka untuk dipakai, untuk kesediaan mereka dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenarannya kepada dunia ini, ya. Maka saat ini kita di bawah kasih karunia Tuhan haruslah menjadi pribadi-pribadi yang setia, amin. Karena kita bisa mendapat banyak pelajaran dari masa-masa yang lalu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ya, benar Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-17 dikatakan, 1 Raja-Raja pasal 19 ini ayat 17, maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Ayat 18, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi harus ada orang-orang ya yang tidak terbawa-bawa atau yang tidak tergoda, ya tidak terbawa arus di saat di sekeliling kita, di saat di mana orang-orang memilih untuk tidak setia kepada Tuhan, maka kita harus tetap setia, memilih setia kepadanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itulah maka ya Tuhan itu sangat luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara, walaupun kelompok yang terkecil, tapi Tuhan tetap mempunyai cara untuk memelihara kehidupan dari orang-orang yang selalu mau setia kepada kebenaran kasih karunia-Nya. Sangat luar biasa, ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, bayangkan mungkin jumlah dari umat Israel pada saat zaman Elia mungkin ratusan ribu, ya. Ya mungkin sampai jutaan, tapi kita lihat di situ dikatakan Tuhan masih ya tetap mempunyai orang-orang yang mendukung rencananya. Amin. Ya, hanya 7.000 orang saja katanya yang menjadi orang-orang pilihan daripada Tuhan di zaman Elia untuk membawa kabar baik selanjutnya, ya, dan tidak akan pernah gagal rencana Tuhan. Amin. Ya, program Tuhan akan terus dijalankan meskipun mayoritas menolaknya, tapi dari minoritas itu ya suara Tuhan lebih besar, lebih kuat dan lebih konsisten, ya, dan lebih berkuasa untuk meyakinkan kita semua, menyatakan bahwa ya Tuhan itu sangat bijaksana, ya, meskipun mayoritas hati bangsa Israel itu jahat kepadanya, tapi dia tetap setia kepada janji firman-Nya, dan akan selalu ada orang-orang ya yang membawa kabar baik di setiap zaman, ya, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu benar di dalam setiap jalannya, di dalam setiap keputusannya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, pada saat dimana kita saat ini juga kita lihat bahwa dunia, ya Bapak Ibu Saudara, ya berpaling dari kebenaran kasih karunia Allah. Juga mereka ya saat ini Bapak Ibu Saudara, apabila kita memberitakan Injil kasih karunia Allah, ya tentu saja walaupun ya saat ini tidak secara terang-terangan melakukan kekerasan seperti yang dialami oleh Elia dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak peduli dengan panggilan firman kebenaran dari Tuhan Yesus sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Tapi kita juga lihat bahwa begitu banyak orang juga yang tidak peduli dengan kebenaran itu, ya. Dan kita tidak boleh tergoda untuk menjadi ikut-ikut terbawa arus.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita sudah tahu bahwa ya kebenaran yang Tuhan karuniakan kepada kita, keselamatan hidup yang kekal, kepastian ya masuk sorga yang Tuhan telah jamin bagi kita semuanya, itu harus kita hargai dengan mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan melayani Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di saat orang lain, Bapak Ibu Saudara, mengikuti keinginan hatinya sendiri, di saat orang-orang lain memilih untuk membuang-buang waktu, ya, di saat orang-orang lain, Bapak Ibu Saudara, tidak mau setia kepada kebenaran kasih karunia Allah, maka saudara-saudara dan saya harus memilih tetap setia kepada Tuhan, setia kepada kebenaran, dan setia terus memberitakan Injil keselamatan. Amin. Ya, berapa banyak pun yang menolak atau berapa banyak pun orang yang menganggap yang Injil kasih karunia yang kita sampaikan itu tidak masuk akal, tidak apa-apa. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Kita harus tetap setia dan tetap tekun di dalam pemberitaan kita, karena sukacita dan damai sejahtera Tuhan cukup bagi kita untuk membuat kita selalu ya setia, dan untuk membuat kita selalu ya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, itu doa kita semua supaya ya seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bahwa ya di zaman Rasul Paulus juga sebenarnya kalau kita lihat ya hanya sedikit saja. Paulus katakan hanya sisa yang ada menurut pilihan kasih karunia Tuhan, ya, dan itu pun bagi Tuhan ya cukuplah untuk membuktikan bahwa ya apa yang direncanakan oleh Tuhan tidak akan mungkin batal, ya, tidak mungkin firman Tuhan gagal. Dan ini di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa sebagai orang-orang yang setia, hamba-hamba Tuhan, ya tidak selalu ada jaminan bahwa akan baik-baik saja di dalam pelayanannya. Benar ya Bapak Ibu ya? Tidak akan, bahkan Tuhan sendiri pun yang begitu baik luar biasa kepada umatnya Israel, itu pun tidak dihargai. Jadi tidak ada jaminan bahwa kebaikan yang Bapak Ibu Saudara lakukan kepada orang lain, maka orang lain juga akan menghargainya sebagaimana yang Bapak Ibu harapkan. Tidak juga demikian. Ya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tetapi teruslah berbuat baik, yaitu menyampaikan Injil kasih karunia Allah, baik kepada orang yang menolak, yang menghina, ya, atau orang yang tidak menghargai, tetaplah sampaikan dengan penuh kasih. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ya kita tidak tahu bahwa kapan seseorang itu akan berbalik dan akan merenungkan kebenaran Injil kasih karunia Allah dan akhirnya memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang telah mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat luar biasa kita renungkan di sini adalah bahwa Tuhan itu selalu punya cara untuk ya menyatakan bahwa Dialah satu-satunya yang benar, ya. Ya, firman Tuhanlah satu-satunya yang benar dan yang harus kita imani, ya, dan Tuhan selalu setia kepada janjinya. Meskipun di saat kita dengan penuh semangat menyampaikan berita Injil kasih karunia Allah dan banyak orang yang meragukan, yang menolak, yang menghina bahkan mungkin, ya, Bapak Ibu Saudara, itu tidak menjadi fokus kita. Amin. Fokus kita adalah untuk terus bersuara, menyampaikan terus, memberitakan terus, ya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena hidup adalah apa? Kesempatan. Kita tidak mempunyai dua kali kesempatan ya di dunia ini untuk dipakai oleh Tuhan melayani Dia. Karena apa? Satu kali saja. Sampai nanti Tuhan mengakhiri ya masa daripada pelayanan kita atau
masa di mana kita menghadapi masalah-masalah di dunia ini. Suatu saat nanti Tuhan akan mengakhiri juga, dan Dia akan datang di awan-awan untuk menjemput kita semua, dan kita akan diangkat, dan kita akan hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya di dalam kemuliaannya di dalam sorga. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum hari itu tiba, maka disitulah kita harus terus mempersenjatai ya pikiran kita, harus terus memperlengkapi diri kita, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena tantangan-tantangan itu, masalah-masalah itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berhenti selama kita hidup di dunia ini, ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi yang sangat luar biasa, firman Tuhan mengatakan jangan takut, jangan khawatir, ya. Karena penyertaan Tuhan adalah segalanya bagi kita. Amin. Ya, itu yang sangat luar biasa. Tanamkan terus di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Ya, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ya, kita adalah orang-orang yang sudah pasti diselamatkan. Dan kita adalah orang-orang yang sudah mengenal kebenaran kasih karunia Allah. Bukan orang-orang yang sekedar ikut-ikutan, ya Bapak Ibu Saudara. Tidak. Kita memang adalah orang-orang yang sudah mengerti betul dan sungguh, Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di dalam kasih karunia Allah saat ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa ini adalah merupakan kesempatan yang sangat besar yang Tuhan berikan bagi kita. Dan suatu saat juga kesempatan ini akan berakhir juga, kan? Dan disinilah kita mengambil pelajaran dari kegagalan daripada bangsa Israel. Mereka berpikir bahwa mereka bisa bermain-main terus di hadapan Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka akan bisa mempermainkan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan akan mengakhiri setiap kejahatan itu akan diakhiri oleh Tuhan pada akhirnya, ya. Dan disitulah orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka sangat rugi besar. Karena semestinya saat ini ya orang Israel kalau mereka menerima Yesus sebagai Mesias, mereka sudah dipenuhi dengan seluruh ya janji Tuhan, ya berkat Tuhan di bumi ini. Ya, walaupun sebelumnya sebenarnya Tuhan sudah ya mengaruniakan kepada mereka sebuah tanah perjanjian yang dikatakan apa? Yang berlimpah susu dan madu. Mereka dipelihara. Mereka diberikan mujizat-mujizat dan mereka dikaruniakan oleh Tuhan keunggulan terhadap bangsa-bangsa lain, ya, tetapi semuanya itu disia-siakan oleh bangsa Israel. Ya, ada waktunya ya mereka akan menderita akibat daripada penolakan mereka, dan itulah yang kita pelajari di kitab pasal Roma pasal 9, 10, 11 ini, bahwa melalui kegagalan daripada bangsa Israel, bangsa-bangsa lain diberikan kesempatan untuk memperoleh keselamatan ya di dalam Kristus Yesus secara cuma-cuma. Oh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya terlebih lagi di zaman kasih karunia ini di mana kita sedang hidup di dalamnya, ya orang-orang yang menolak, yang tidak percaya kepada Injil kasih karunia Allah itu, mereka akan begitu menyesal dengan sangat suatu saat di mana ketika Tuhan sudah mengakhiri ya zaman kasih karunia ini dengan rapture, dengan pengangkatan di awan-awan, maka ya Tuhan akan kembali mengurusi umatnya Israel, di mana pada saat itu akan terjadi ya suatu kesengsaraan, ya kenyataan kesengsaraan yang besar di bumi ini, di dunia ini, dan semua orang akan begitu menderita sangat luar biasa. Dan saat itulah banyak orang yang akan mencoba mencari Tuhan, tapi mereka akan kesulitan, ya. Mereka ingin mencoba mencari keselamatan, tetapi tidak mudah bagi mereka. Karena apa? Karena antikristus akan memperberat hukuman ya bagi manusia di dunia ini mengikuti kehendaknya yang jahat.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini adalah saat yang penuh damai sejahtera. Amin. Saat ini adalah saat yang penuh dengan kesempatan yang sangat luar biasa diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah kendor dari semangat saudara-saudara untuk ingin mengenal, masuk lebih dalam lagi, mengerti seluruh prinsip-prinsip kasih karunia yang menjadi jalan hidup kita saat ini. Jangan pernah kendor ya Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat seperti yang Paulus katakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor ya, tetapi layanilah Tuhan dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur ya di pagi hari ini kita semua tetap setia kepadanya dan lakukanlah yang terbaik di dalam setiap aktivitas pekerjaan Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan mengatakan upahmu besar di sorga. Amin. Saudara-saudaraku, itulah bagian firman Tuhan yang membawa kita lagi masuk kepada perenungan yang lebih dalam, bahwa sekali lagi Tuhan selalu punya cara untuk memelihara orang-orang yang setia kepada kebenarannya. Jangan khawatir, jangan ragu. Ya, Tuhan punya cara yang sangat luar biasa. Tetaplah setia kepada kebenaran ini. Ya, membawa terang Kristus kepada dunia. Ya, membawa kabar baik, memberitakan keselamatan sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, pada pagi hari ini Engkau sudah menolong kami kembali dan memberikan kami karunia yang besar yang Kau nyatakan hikmat dari Tuhan, bahwa kami terus diyakinkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami tidak perlu meragukan lagi, karena itu kami akan memilih tetap setia kepadamu, setia kepada firman-Mu, setia kepada kebenaran-Mu, setia kepada tugas pemberitaan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang. Kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, dan diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang sudah dengan tenang hati mendengarkan kebenaran firman-Mu dan menguatkan kami semua di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, dan saudara kami juga yang dari Manado yang sangat setia. Saudara Ripo, selamat pagi. Tuhan memberkati. Ya, mari kita persiapkan sarapan kita untuk siap melaksanakan tugas kita. Tuhan memberkati. Shalom. Ya.